Pemirsa, High Level Week atau Pekan Pertemuan Tingkat Tinggi dalam Sidang Majelis Umum PBB resmi dibuka. Sejumlah poin penting dan ajakan disampaikan oleh Sekjen PBB kepada seluruh negara anggota yang hadir termasuk dari Indonesia. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan reporter Sisilia Sinabariba dan juru kamera Dirham Syah Maulana langsung dari kota New York, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Indonesia, Sisilia. Apa saja poin penting yang disampaikan Sekjen PBB dalam pembukaan high level meeting di sana? Ya, selamat sore waktu New York, Abdi dan juga Valencia. Ada beberapa hal penting yang tadi disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres saat membuka pekan pertemuan tingkat tinggi atau High Level Weeks di markas besar PBB New York, Amerika Serikat pada Selasa pagi waktu setempat. Yang pertama terkait dengan isu krisis pangan, ini terutama terkait dengan perang yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina, kemudian membahas mengenai isu ekonomi, lalu mengenai isu perubahan iklim. Isu perubahan iklim ini merupakan isu yang cukup keras tadi disampaikan oleh Sekjen PBB Antonio Guterres kepada seluruh delegasi yang hadir dari anggota PBB. Ia mengungkapkan bahwa ini adalah isu yang harus mulai ditangani dan menjadi perhatian dari seluruh negara. Terutama terkait dengan ketergantungan fosil, sehingga diharapkan nanti negara-negara dari anggota PBB mulai membuat kebijakan untuk mengatasi ketergantungan dari fosil ini, termasuk dengan mengalihkan atau beralih kepada energi baru terbarukan. Selain itu tadi juga Sekjen PBB menyinggung mengenai KTT G20 yang nanti akan digelar di Bali dengan presidensi Indonesia sebagai tuan rumah pada tanggal 15 sampai dengan 16 November 2022 mendatang. Sekjen PBB mengharapkan nanti dari KTT G20 ini menghasilkan hasil yang konkret dan dapat memberikan perubahan yang lebih baik kepada dunia ataupun untuk dapat menyelesaikan sejumlah isu-isu global. Sekjen juga mengingatkan kepada seluruh anggota dari G20 ini nanti agar dapat menghasilkan hasil yang lebih konkret, terutama terkait dengan penyelesaian krisis iklim atau climate change. Untuk Indonesia sendiri, tadi pada pelaksanaan pembukaan High Level Weeks di markas PBB dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ini merupakan perwakilan dari Presiden Joko Widodo yang memang tidak dapat menghadiri sidang Majelis Umum PBB pada tahun ini. Tidak hanya Menteri Luar Negeri saja, namun tadi juga turut ada Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dan juga Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang juga turut menghadiri pelaksanaan dari sidang Majelis Umum PBB. Sidang ini akan berlangsung sampai dengan tanggal 26 September 2022 mendatang. Ada sejumlah debat umum yang akan dilakukan selama sepekan ini, baik itu oleh Presiden dari negara-negara anggota PBB maupun dari Perdana Menteri hingga di level Menteri Luar Negeri. Untuk Indonesia sendiri, dijadwalkan Menteri Luar Negeri akan menyampaikan sejumlah misi yang menjadi perhatian Indonesia pada pekan depan atau pada tanggal 26 September 2022. 5 misi utama nanti akan disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di hadapan para pemimpin negara, terutama para Menteri Luar Negeri, mulai dari Presidensi Indonesia dalam G20, kemudian mendorong peran penting PBB dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi, kemudian peningkatan infrastruktur kesehatan, hingga penyelesaian sengketa damai. Valen dan Abdi. Sisil, kemudian apa saja agenda Menteri Luar Negeri di sana? Ya, Valen, cukup banyak dan cukup padat agenda dari Menteri Luar Negeri selama pelaksanaan sidang Majelis Umum PBB, mulai dari hari Minggu kemarin sampai dengan hari ini merupakan hari ketiga agenda sidang Majelis Umum diikuti oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Menteri Retno bertemu secara bilateral, multilateral maupun trilateral dengan sejumlah negara anggota PBB. Untuk bilateral, Menteri Luar Negeri memang fokus untuk bertemu dengan sejumlah negara anggota G20, membahas mengenai pelaksanaan KTT G20 nanti. Namun di sisi lain, isu penting yang dibahas oleh Menteri Luar Negeri terhadap atau bersama dengan negara-negara anggota G20 ini terkait dengan isu pangan dan juga pupuk, terutama pasca pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina. Menteri Luar Negeri menggarisbawahi bahwa jika terjadi hambatan dalam distribusi pasokan pupuk, maka ini juga akan berdampak terhadap ketersediaan pangan di negara-negara Asia, terutama negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Sehingga ini yang didorong oleh Menteri Luar Negeri untuk bisa diselesaikan secara bersama-sama, memastikan bahwa distribusi pupuk, terutama dari Rusia, ini berjalan dengan lancar. Tidak hanya itu, juga Menteri Luar Negeri bertemu dengan sejumlah negara lainnya untuk membahas mengenai KTT G20, diantaranya bersama dengan Belanda, kemudian ada Myanmar,
India, Thailand, dan juga sejumlah negara lainnya. Sebagai besar negara, bahkan hampir semua negara yang ditemui oleh Menteri Luar Negeri mengapresiasi pelaksanaan KTT G20 nanti dan berharap pelaksanaan berjalan dengan lancar dan menghasilkan hasil yang konkret untuk global. Untuk sementara demikian, Vale dan Abdi kembali ke Anda di studio. Sisilia Sinabariba melaporkan langsung dari New York, Amerika Serikat. Terima kasih atas informasi dan laporan Anda. Selamat kembali bertugas.